Apa sih yang bikin orang rela keluar duit jutaan cuma buat mechanical keyboard? Ini yang jadi pertanyaan gue sebagai seorang yang belum pernah nyobain mechanical keyboard sebelumnya. Dan setelah gue terjerumus ke dalam jebakan Batman, sekarang gue nggak heran lagi sih. Nagih banget cuy, ya. Gue nggak heran kalau orang itu otak-atik keyboardnya dengan super antusias. Mikirin dari mountingnya, switchnya juga dicoba ini itu. Dan keyboardnya ini jadi berasa kayak seni. Dan di video ini gue mau ceritain pengalaman orang yang baru pertama kali nyobain mechanical keyboard, yaitu gua sendiri. Jadi gini ceritanya. Tapi sebelum kita lanjut ke curhatannya, gua mau bilang terima kasih dulu buat kalian yang udah support Gettyzen dengan subscribe dan berinteraksi melalui komentar. Semoga apa yang gue ceritain di channel ini bisa bermanfaat ya. Dan terima kasih juga buat Royal Clutch yang udah memberikan kesempatan untuk Gettyzen mencoba dan membahas mechanical keyboard terbarunya kalian, yaitu RKS98. Pembahasan di video ini merupakan pendapat pribadi ya, jadi akan bersifat subjektif. Buat kalian yang mau tahu lebih soal Royal Clutch S98, bisa cek lengkapnya di kolom deskripsi. Nah, gue juga mau spill apa yang didapetin saat unboxing si keyboardnya ini, yaitu buku petunjuk. Udah standar ya, dan di bawah si keyboardnya, ini ada beberapa aksesoris, kayak kabel USB-C to USB-C hybrid, keycaps dan switch puller, terus ada 4 cadangan switch beserta alat buat congkelnya, atau apalah gue nggak tahu namanya ya. Dan buat switchnya sendiri, dia pakai jenis Chartreuse linear merek Royal Clutch. Oke, sebagai konteks, gue sebelumnya pakai keyboard minimalis ya, yang kayak begini. Jadi gue itu terbiasa ya jarinya sama keyboard dengan ukuran yang kecil gini, yang mungil, travelnya juga sempit pas diketik, dan suaranya ya begitu-begitu aja. Nah, pas pertama kali pindah ke mechanical keyboard yang langsung berasa itu di feedback suara dan rasa ngetiknya ya. Gue baru tahu ya ternyata begini rasanya ngetik yang cetak-cetok. Kalau gue lihat di topetnya Royal Clutch sendiri ya, itu mereka sebut sound profile-nya itu talky, dan gue suka. Nih, lu bisa nilai sendiri suaranya dengan setup default out of the box-nya. Jujur, dari yang ngetik cuma buat input tulisan doang, berubah jadi suara yang satisfying banget buat didengar nih. Entah kenapa adanya feedback suara itu ngebuat gue jadi, kepengen untuk ngetik lebih banyak dan lebih cepat gitu. Yang mana, ya bagus juga gitu ya, jadi motivasi buat gue ngetik script. Tapi kayak yang tadi gue bilang ya, soal travel keyboard, jadi perlu adaptasi dulu nih si jarinya. Di 3 hari pertama itu gue sering banget typo ya, tapi abis itu enggak ya, udah nggak masalah. Malah sekarang kalau gue balik lagi ke keyboard yang lama, itu jadi typo di situ. Tapi jujur kalau soal nyaman yang mana, gue lebih nyaman sama keyboard minimalis yang kayak gini ya. Digunakan itu untuk fungsi. Tapi entah kenapa, lebih nagih ya buat ngetik di keyboard mechanical, karena experience-nya tadi yang satisfying. Nah, karena namanya juga orang baru nyoba ya, ada masa-masa honeymoon phase-nya kan. Jadi gue itu belanjain nih artisan keycaps buat gantiin tombol escape. Gue sendiri suka sama muka smirking-nya Anya ya, dan gue ini dapet di Topet harganya 100 ribuan, dan ini lucu banget asli. Dan karena gue nyari si Anya ini, gue baru nyadar juga kalau ternyata artisan keycaps itu ada yang jual sampai jutaan rupiah ya. Ini jadi berasa banget kalau mechanical keyboard itu bukan cuma buat kerja doang, tapi masuknya udah seni banget ini, udah hobi gitu, dan menyesuaikan dengan karakteristik penggunanya. Tapi di luar itu gue juga nemuin beberapa kesulitan di mechanical keyboard ini, terutama untuk nyesuaiin shortcut keyboardnya dengan MacBook gue. Karena sebelumnya gue punya akses kolom F ya buat function button, misalkan F4 ini buat buka tutup window, F8 emoticon, dan F9 screenshot. Nah, sekarang harus pakai shortcut button dengan gabungan tombol keyboard gitu. Misalkan yang sering gue pakai ini emoticon ya, itu jadi harus pakai Ctrl Alt Space sekarang nih. Nah, walau gitu, gue dapat mainan baru nih di keyboardnya yang sebelumnya itu nggak ada di keyboard lama gue, yaitu volume knob. Fungsinya sebenarnya simple ya, cuma buat naik turunin volume. Tapi ya, kalau gue puter kiri kanan itu si knobnya, satisfying banget, gimana ya, nagih gitu.
Dan di sini juga yang nggak ada di keyboard lama gua, yaitu layar TFT yang bisa kita custom juga buat munculin GIF. Jadi bukan cuma buat dipakai untuk kontrol keyboardnya aja ya, tapi juga buat estetika atau seru-seruan itu juga bisa. Walaupun sejujurnya gue jarang pakai sih si mode GIF ini ya, lebih sering munculin buat petunjuk waktu yang lebih fungsional aja. Nah buat GIF-nya sendiri ini bisa lu atur lewat aplikasi Royal Clutch Keyboard, tapi sayangnya ini hanya kompatibel apps-nya di Windows OS only. Jadi yang pakai Mac ya harus pinjem PC temen atau ke warnet. I don't know, masih ada warnet nggak sih? Apps-nya sendiri ini bisa lu download di website resmi Royal Clutch dan tinggal sambungin aja tuh si keyboard ke PC-nya pakai mode wired. Menu GIF itu ada di bagian paling bawah ya, dan di sini lu tinggal pencet aja load dan pilih GIF-nya. Terus apply aja deh dan tungguin sampai GIF-nya itu ditransfer ke si keyboard. Tapi nih yang bikin gua senyum-senyum sendiri itu layar mungilnya yang ternyata jernih banget ya, tajam dan warnanya keluar. Jadi good job ya buat tim Royal Clutch yang udah ngerancang layar dan sistem knobnya. Attention to detailnya, mantap. Nah, masih soal fitur di aplikasinya, selain akses GIF, lu juga bisa atur beberapa hal ya, kayak efek RGB yang ada 19 varian, terus bisa custom sendiri juga itu efek RGB-nya mau kayak gimana, dan ada macro keys juga. Jadi buat lu yang pakai Windows, aksesnya sebenarnya lengkap banget ya, dan gue berharap kedepannya juga ada aplikasi yang sama untuk Mac. Please. Tapi satu hal yang agak risih menurut gue itu penunjuk volume di layar keyboardnya yang nggak sinkron dengan MacBook. Gue ngerasa kalau volume keyboard ini itu selalu balik ke posisi 0 setelah masuk ke standby mode gitu ya. Jadi agak risih aja. Tapi bukan hal yang gimana banget karena volumenya itu tetap ngikut di si MacBook atau si PC-nya gitu ya. Secara visualnya aja nih yang ngaco jadinya. Dan ngomongin soal fitur-fitur di keyboardnya, gue bisa bilang daya tahan baterai Royal Clutch S8 itu awet banget ya. Gue nggak pakai full efek RGB memang yang terus nyala kayak gitu ya. Gue pakai mode yang namanya Neon Stream. Jadi kalau dipencet, kalau diklik itu baru dia nyala. Di penggunaan gue, keyboardnya itu bisa makan sekitar 40% dalam 1 minggu ya. Itu penggunaannya setiap hari. Bakal beda cerita memang ya kalau lu pakai full efek RGB yang nyala terus. Dan seandainya baterainya habis, itu ngecasnya juga tinggal colok kabel USB-C sih, dan keyboardnya tetap bisa dipakai juga dan sekalian ngisi baterainya itu. Ngomongin soal koneksi, lu juga bisa konekin si keyboardnya pakai dongle 2,4 GHz wireless connection ya, dan cara gonta-ganti koneksinya itu gampang banget. Ada tuas di bagian kiri atas keyboardnya, kalau lu turunin itu ke mode USB, dan kalau ke atas itu buat mode dongle yang 2,4 GHz. Sedangkan buat mode Bluetooth itu dikasih 3 slot yang support sama berbagai device kayak Windows, Mac, Android gitu ya, dan aktifinnya itu lu juga bisa lewat si layar kecilnya atau lewat shortcut FN, Q itu buat 1, W itu 2, dan E 3. Nah buat spek lengkapnya untuk Royal Clutch S8 gue cantumin aja di layar ya. Jadi highlightnya itu ada di bagian triple mode wireless connection, ada juga smart display dan knob yang tadi kita sebutin ya untuk volume control. Per key backlit LED-nya ini juga pakai jenis yang south facing, jenis switch-nya juga ini hot swappable, udah dilubrikasi juga dari pabrikan dan dikasih stabilizer untuk space button-nya. Jenis mounting-nya dia pakai yang top mount dengan 4 layer peredam. Jujur gue belum berani ya buat buka si keyboard-nya ini, mungkin kita simpen aja untuk video lanjutannya kalau lu penasaran. Dan dia juga di bagian bawah ada 2 level adjustment untuk ketinggiannya ya, dan ada 3 pilihan warna yang gue pakai ini namanya camping. Setelah gue pindah dari keyboard minimalis ke keyboard mechanical, di sini gue ngerasa lebih personal aja ya dengan keyboard yang gue pakai sehari-hari. Energinya itu nyampe gitu ya, dari kostumisasi kayak keycaps-nya, terus switch juga bisa diganti-ganti, sampai ada layar kecil yang gue bisa custom GIF yang berbeda-beda, sesuka hati lah. Nah ini gue nggak yakin ya, apakah mounting dan peredamnya bisa di-custom lagi atau enggak, tapi dari defaultnya ini menurut gue udah bikin ketagihan buat ngetik ya. Walau gitu, keyboardnya ini juga ada beberapa kekurangan berdasarkan penggunaan gue, yaitu aplikasi Royal Clutch Keyboard yang kompatibel hanya dengan OS Windows aja, jadi nggak ada buat si MacBook ini. Dan knob volumenya itu juga nggak sinkron ya dengan tingkat volume di si laptopnya. Gue ngerasa kalau keyboard ini tuh friendly banget ya buat gue yang seorang pemula. Mungkin next stepnya gue bakal cari keyboard Royal Clutch lagi yang lebih mudah untuk di custom mounting dan peredamnya. Dan penasaran juga sih sama yang pakai bahan bodi aluminium. Itu bakal bagaimana gitu ya rasa ngetiknya. Pasti kan beda sama yang ini. Karena itu gue pengen kalian untuk rekomendasiin ya soal bodinya, mountingnya, dan switch apa yang harus gue coba untuk naikin level per keyboardan ini. Kita lanjutin di kolom komentar dan di video selanjutnya. Thank you!